Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Sabtu 24 Mei 2025. Dari Bukit Sion, Makale, saya menyapa Ibu Bapa. Semoga dalam keadaan sehat karena rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan. Kita boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, dan kami muliakan hanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Namun sebelum kami memulainya ya Bapa, kami akan mendasarinya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini kami pahami, kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Yesus masuk ke Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang kita dengarkan ini, saya memberi tema mengasihi pendosa tapi membenci dosa. Mengasihi pendosa tapi membenci dosa. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Allah begitu mengasihi para pendosa, tetapi Allah sendiri membenci dosa itu. Ini mungkin agak aneh, agak unik ya. Tetapi mengasihi pendosa adalah sesuatu yang luar biasa. Kepada orang-orang berdosa yang seharusnya binasa, seharusnya dihukum,
Ia justru menyatakan kasih-Nya. Alkitab yang kita baca hari ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Alkitab juga mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Jadi, ibu bapa, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi, panggilan dan karya Tuhan Yesus dalam hidup Sakeus dalam teks bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa ia mengasihi juga orang berdosa, walaupun ia membenci dosa-dosanya. Itu yang saya katakan tadi agak unik. Mengasihi pendosa tapi membenci dosa. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Suatu pekerjaan yang digolongkan oleh orang-orang Yahudi sama dengan orang berdosa. Pemungut cukai bekerja pada penjajah Romawi dan biasa memeras rakyat dengan pajak yang tinggi untuk memperkaya diri sendiri. Kendati pun demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi Sakeus dan mau menyelamatkannya. Sebuah cinta kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para pendosa. Sakeus sangat berkeinginan untuk melihat Yesus ketika ia masuk ke kota Yeriko. Ya, tetapi seperti yang kita tahu, keinginan itu mendapatkan halangan. Halangan pertama datang dari luar, yaitu karena adanya orang banyak yang menghalangi dirinya untuk bertemu Tuhan. Halangan yang kedua adalah ada pada dirinya sendiri, yaitu kondisi perawakannya yang pendek, sehingga membuatnya sulit melihat Yesus. Kendati pun demikian, semua halangan itu tidak memupuskan keinginannya untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Ia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Dia tidak kurang akal, tetapi begitu cerdik, begitu cekatan walaupun badannya pendek. Tuhan Yesus datang kepadanya, memandang dirinya dan memanggilnya. Ia berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ia tidak meremehkan Sakeus, tetapi sebaliknya ia menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada Sakeus. Sakeus merespon panggilannya. Ia segera turun dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Melalui kehidupan dan perkataan Yesus, Sakeus mengalami perubahan yang luar biasa. Ia tidak hanya membuka pintu rumahnya bagi Tuhan, tapi juga membuka pintu hatinya. Ia tidak hanya menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, tetapi juga di dalam hatinya. Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam teks ini? Rupanya perjumpaan antara Sakeus dengan Yesus membawanya pada suatu pengakuan dosa dan pembaharuan hidup. Membawanya pada sebuah pertobatan. Di sini Sakeus sebelumnya hanya tahu memperkaya diri dan tidak peduli kesusahan orang-orang lain. Kemudian diubahkan menjadi orang yang berani mengakui dosanya, siap berubah dan peduli kepada sesama. Sakeus berdiri dan berkata kepadanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang akan kucari. Ibu bapa, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah dalam kehidupan kita yang sehari-hari, dalam pekerjaan kita bisa berjumpa dengan Yesus? Kita boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kita boleh mengakui dosa dan kesalahan kita. Dan kita berkomitmen. Kita membaharui hidup kita. Hidup yang layak di hadapan Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami angkat kepadamu. Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Agar firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami. Kami boleh belajar sama seperti Sakeus. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kami mau merendahkan diri. Mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mau mengubahkan hidup kami. Hidup yang bertobat, hidup yang mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan rahmat, berkat, karunia, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, bupati dan wakil bupati, camat, kelurahan, Lembang. Kami berdoa juga untuk kepala lingkungan, ketua RT, bahkan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, pakailah pemerintah kami sebagai saluran berkat-Mu untuk mengatur dan menata kehidupan kami berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan bergereja, agar hidup kami, hidup yang penuh dengan sentosa, hidup yang penuh dengan kedamaian, hidup yang penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam setiap aktivitasnya, baik selaku pegawai, selaku ASN, selaku aparatur negara, selaku petani, pedagang, selaku tenaga medis, keamanan, polisi, tentara, dan Satpol PP, semuanya Tuhan pakai mereka untuk mengatur dan menata kehidupan kami dalam kehidupan yang lebih baik. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami dalam usaha kami, agar kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami karena anugerah, karena kasih, karena rahmat, karena berkat, karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah permohonan kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Karena kami berdoa, kami bermohon kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu bapa, selamat beraktivitas. Napuang marumpas sake kami. Ana din masak kemeri marudin di masalah nasang.